Dan kesyirikan dalam hal ibadah itu diikuti dengan asyirku bihi subhanahu wa ta'ala fil afal. Seseorang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan, wal aqwal dan ucapan, wal iradat dan kehendak, wal niyat dan niat. Contoh daripada syirik perbuatan, Syekh di sini mengatakan kasujud li ghairihi, seperti orang yang sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, Allah katakan wa anna lillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu ya milik Allah. Jangan kalian ikut sertakan peribadatan kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Para ulama menafsirkan makna masajid itu ada 3. Yang pertama, masajid tempat ibadah. Yang kedua, masajid anggota sujud. Nabi SAW jelaskan anggota sujud itu apa? Umirtu an asjuda lillahi bi sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud kepada Allah dengan 7 anggota tubuhku. Tsumma asyara ila jabah. Nabi menunjuk kepada keningnya. Ingat jemaah yang sholat, perhatikan. Orang yang sholat, kalau dia keningnya ini tidak menempel ke bumi atau lantai, maka nggak sah. Sholatnya nggak sah. Ya, Nabi SAW isyaratkan di keningnya, kemudian pada hidung. Ini dihitung 1. Kemudian 2, 3. Kemudian rukbatain 4, 5. Lutut, 2 lutut. Kemudian yang belakang jari jemari kaki. Makanya kalau sholat kaki jangan dinaikkan, harus menempel di bumi atau di sajadahnya atau di tempat yang dia sholat padanya. Itu anggota sujud. Anggota sujud itu tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana halnya orang yang sujud? Ada shawl yang menutupinya, ada peci yang menutupinya, seperti ini, menutupi tempat menutupi jidatnya dari tempat sujud. Di sini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan dalam hal apa? Yang diinginkan adalah seseorang yang tidak sujud pada anggota sujud yang keningnya ini tidak melekat pada bumi. Kalau sekiranya ada penghalang hail yang melekat pada tubuhnya, sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian yang lain mengatakan sah. Kenapa alasannya? Karena yang dijadikan anggota sujud itu bukan hanya kening, bukan hanya tangan, tapi juga 2 lutut dan kaki. Bagaimana orang yang sholat pakai sepatu? Bagaimana orang yang sholat pakai kaos kaki? Bagaimana orang yang sholat pakai kain? Yang lututnya tidak langsung bersentuhan dengan bumi. Bisa dipahami? Nah, sama halnya jidat ini, kalau yang pakai imamah kan tertutup. Kadang-kadang tidak tersentuh dengan bumi, tapi dia lengket dengan bumi. Betul? Maka para ulama mengatakan itu tidak mengapa. Dan ini permasalahan terjadi khilaf di kalangan ulama dalam hal yang demikian. Tapi intinya anggota sujud itu ada 7. Kalau dia sujud hendaknya menempel ke bumi. Apabila tidak menempel ke bumi, maka tidak sah. Yang dikatakan tidak sah pada saat tidak nempel ke bumi. Contohnya sujud keningnya lengket di bumi, tapi hidungnya gantung, tidak menyentuh ke bumi. Itu nggak sah. Sholatnya harus diulang. Kenapa? Dia tinggalkan rukun, karena sujud adalah rukun dalam sholat. Kalau dia tinggalkan secara sengaja, batal sholatnya, dia harus ulang dari awal. Kan gitu ya? Kalau dia tinggalkan tidak sengaja, dia sempurnakan 1 rakaat lagi, ditutup dengan sujud sahwi. Ini pentingnya ilmu cuma. Kemudian selanjutnya coba sekalian, yang ditafsirkan oleh para ulama, ya, anggota yang dimaknakan dengan masajid adalah yang ketiga, yaitu bumi. Bumi semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi 3 hal tafsiran daripada masajid. Nabi SAW mengatakan waju'iliyal ardu masajid, dan dijadikan untuk bumi ini sebagai tempat sujud, kata Nabi SAW. Oleh karenanya di sini Syekh mengatakan fasyirku fil af'al kasujud li ghairillah. Yang dikatakan syirik dalam perbuatan seperti orang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya anggota sujud kita enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Anggota sujud apa saja? Kening, 2 tangan, kaki dan seterusnya. Oleh karenanya kita enggak boleh membungkukkan diri kita kepada manusia. Dan yang terjadi yang demikian pada saat sahabat Salman Al-Farisi melakukannya. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan lakukan demikian. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang memberikan sujud itu kepada manusia. Kalau sekiranya manusia boleh sujud dengan manusia, akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya.
Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Salman Al-Farisi. Baik jemaah sekalian, beliau katakan fasyirku fil af'al kasujud li ghairillah. Yang dikatakan syirik di dalam perbuatan contohnya adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sujud kepada raja, sujud kepada menteri dan lain sebagainya, ini dilarang. Yang kedua, wat-tawaf bi ghairi baitihi, dan orang yang melakukan tawaf. Tawaf dalam rangka ibadah, bukan di Ka'bah. Emang ada orang yang tawaf di kuburan, orang yang tawaf di rumahnya dalam rangka ibadah, yang demikian syirkul akbar, syirik besar. Tidak dibolehkan seseorang melakukan yang demikian. Makanya jamaah sekalian, kalau kita tawaf di masjid itu, di Masjid Al-Haram, tidak sah tawafnya kalau tidak di dalam masjid. Karena tawaf itu terjadi di Ka'bah, bukan di masjidnya. Kalau sekiranya ini bangunan masjidnya, orang tawaf di luar bangunan masjid itu, maka nggak sah tawafnya. Tapi tawafnya di mana? Ini bangunan Ka'bahnya, ini bangunan Ka'bahnya, dan ini masjidnya. Dia di dalamnya. Mau di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, yang penting dia masih di dalam masjid dan langsung di Ka'bah. Jadi tawaf itu hanya untuk Ka'bah. Ya. Tentunya ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaf kita di Ka'bah untuk Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawaf di kuburan, tawaf di pepohonan, tawaf di rumah yang dalam rangka ibadah, maka perbuatan tersebut adalah syirkul akbar. Lain halnya ketika orang tawaf di miniatur Ka'bah. Di miniatur Ka'bah dalam rangka pembelajaran, tawaf juga, ya. Demikian tidak dikatakan syirik. Kenapa? Karena itu dalam rangka pelatihan manasik, misalnya umroh, haji dan lain sebagainya. Itu dalam rangka pelatihan. Tapi kalau dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian dilarang jemaah sekalian. Maka beliau mengatakan di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan adalah wat-tawaf bi ghairi baitihi. Tawaf bukan pada Ka'bah, bukan pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah." Rumah pertama yang diletakkan oleh Allah di muka bumi ini adalah Al-Bakkah. Yang dimaksud dengan Bakkah adalah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan Bakkah. Yang diinginkan adalah Ka'bah. Di antara bentuk perbuatan yang dilarang, perbuatan kesyirikan adalah halqi ar-ras ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi. Potong rambut. Potong rambut ibadah, Ustaz, ibadah. Ya. Ada potong rambut yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau potong rambut dalam rangka ibadah jadi ibadah. Lihat potong rambut orang yang baru lahir. Nabi SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap yang lahir itu dia terikat dengan akikahnya. Kemudian pada hari ke-7 dikasih nama, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dipotongkan kambing 2 ekor laki-laki, 1 ekor buat wanita. Demikian. Potong rambut dalam hal ini ibadah cuma. Potong rambut dalam hal ini ibadah. Termasuk juga potong rambut dalam hal ibadah adalah ketika seseorang melakukan ibadah umrah atau haji, tahallul, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi SAW, dan itu ibadah. Kalau sekiranya orang potong rambut dalam rangka ibadah dan ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, ubudiyatan wa khudu'an, dalam rangka ibadah dan ketundukan kepada selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Potong rambut ikut kepada kepala negara. Kepala negara yang mengatakan potong rambut demikian dalam rangka ikut dengan dia dalam peribadatan, maka jadilah ibadah. Kalau kita pernah dengar tuh di sebagian negeri itu potong rambutnya harus seperti ini, khusus dengan mengikuti dia. Nah, dalam rangka ketundukan kepada dia itu peribadatan cuma. Peribadatan menjadikan pemimpin dalam tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketaatannya. Ini namanya syirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan, dan ini dilarang jemaah sekalian. Termasuk juga potong rambut yang terlarang dalam rangka ibadah, yaitu tasyabbuh bil kufar, menyerupai dengan orang-orang kafir. Nah, Rasulullah SAW anil qaza. Nabi SAW melarang dari qaza. Qaza itu bagaimana? Potong kanan, potong kiri, dibiarkan yang di atas. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin yang pertama. Yang kedua, potong atas, dibiarkan kanan dan kiri. Yang ketiga, potong sebelah, diambil sedikit bagian atasnya, disisakan.
Ya, bagaimana potong yang boleh? Namanya taksir. Taksir itu potong keseluruhan rata. Itu namanya taksir. Atau sekaligus dia dibotak. Itu dibolehkan. Kalau kita potong samping, tengah dibiarkan, itu namanya apa? Qaza. Dan qaza ini tasyabbuh bil kufar. Kata Nabi SAW, man tasyabbaha bil qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Orang yang potong rambut ikut dengan gaya-gaya orang kafir, ikut dengan gaya-gaya orang fasik. Kalau dia ikut dengan gaya mereka dalam hal passion, jatuh kepada kefasikan. Tapi kalau dalam rangka ibadah, jatuh dalam pada kesyirikan. Dan syirik ini jemaah, syirkul akbar, syirik besar. Hati-hati jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, seseorang hendaknya menjaga dirinya dari hal-hal yang demikian. Kadang-kadang orang sepele. Kita lihat di tempat toko-toko potong, ya kadang-kadang itu ditempel wajah siapa? Wajah orang muslim atau orang kafir? Hah? Yang jadikan model orang kafir jemaah, yang jadikan model. Ya, makanya daripada itu kita potong tuh nggak usah lihat itu lagi. Langsung dari rumah kita niat potong, memendekkan rambut keseluruhan kanan kiri dan diambil bagian tengahnya dengan rata. Dan demikian itu dibolehkan. Tapi kalau kita potong kanan, potong kiri, dibiarkan yang bagian atas, maka yang demikian jemaah disebut dengan qaza. Disebut dengan qaza. Dan qaza itu hal yang dilarang dalam agama kita. Kemudian wa taqbilul ahjar ghairil hajaril aswad alladhi huwa yaminuhu fil ardi. Dan orang yang mencium bebatuan dalam rangka ibadah selain daripada hajar aswad. Hajar aswad sekalipun jemaah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Namun karena Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk mencium hajar aswad, sehingga dalam rangka mencontoh Nabi itu ibadah, sehingga kita mendapatkan pahala ketika mencium hajar aswad karena mencontoh Rasul SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian untuk ikut sunnahku. Di antara sunnah Nabi SAW, takbilu hajaril aswad, mencium hajar aswad. Kalau kita mencium hajar aswad dalam rangka ibadah, ya. Tapi ingat, ada orang yang mencium batu selain hajar aswad, kemudian dia memiliki keyakinan tertentu dalam batu tersebut. Ini namanya syirkul akbar, dan ini syirik dalam perbuatan. Hati-hati ya. Perkara-perkara demikian mungkin terjadi di dalam lingkungan kita jemaah sekalian, di lingkungan kita, sehingga kita harus betul-betul mempelajari tentang hal-hal yang seorang bisa jatuh dalam kesyirikan. Seterusnya adalah wa taqbilu al-qubur wastilamiha, wa taqbilul qabri wal quburi wastilamiha wasujudu laha. Ya, mencium kubur dan memberikan salam serta atau mengusap-ngusapnya dan sujud pada kuburan tersebut. Ini hal dengannya seseorang jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Makanya jemaah sekalian, kita di kuburan itu kita dianjurkan untuk mengunjunginya, berziarah. Tapi tidak syaddur rihal, tidak melakukan perjalanan jauh dalam rangka mendatangi kuburan. Tidak datang dari rumahnya berniat untuk datang ke kuburan, kemudian keliling dari satu tempat yang lain untuk mendatangi kuburan-kuburan. Tidak. Kenapa? Nabi SAW mengatakan la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan letih dalam ibadah kecuali pada 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kubur-kuburan tidak dibolehkan. Ya, Ustaz, saya sampai di Masjid Nabawi, bagaimana? Bolehkah saya ziarah kubur Nabi? Bolehkah saya kubur Baqi'? Nah, niatnya dari Indonesia bukan untuk ziarah kubur itu, tapi untuk umrah. Begitu kita sampai di Masjid Nabawi, kita baru pasang niat baru, kita tidak safar lagi. Ya, insya'un niyah fis safar, meniatkan dengan niat yang baru dalam perjalanan safar itu. Berarti dia tidak melakukan safar dalam rangka ziarah kubur saja, tapi niat utamanya adalah umrah, beribadah atau haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jemaah sekalian, Nabi SAW dahulu pernah melarang ziarah kubur. Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahilah kubur. Fa'innahu yudzakirukumul akhirah. Karena yang demikian dapat mengingatkan kalian dengan akhirat. Kenapa Nabi SAW melarang ziarah kubur dahulu? Karena para sahabat dahulu adalah orang-orang yang mereka meminta kepada kuburan-kuburan di masa jahiliyah.
meminta kepada penghuni-penghuni kubur. Dewasa mereka belum masuk Islam. Dan di awal-awal baru masuk Islam, sebagian di antara sahabat pun hampir terjerumus dalam hal-hal yang jatuh kepada kesyirikan, walaupun tidak terjadi. Ingat ketika Nabi SAW habis perang, baru pulang perang, Nabi SAW bersama para sahabatnya kemudian berjalan melihat orang-orang kafir sedang menggantungkan senjata-senjata mereka di bawah sebuah pohon. Di sebuah pohon disebut dengan Dzatu Anwat. Mereka gantungkan, mengambil keberkahan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Sehingga para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dzatu Anwat kama lahum Dzatu Anwat." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami Dzatu Anwat, pohon yang bisa diambil keberkahan. Sebagaimana orang musyrikin ini, mereka mengambil keberkahan di pohon itu. Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Sesungguhnya ucapan kalian ini seperti ucapan Bani Israel. Baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk jatuh kepada kesyirikan seperti kalian. Sama, hampir saja jatuh kepada kesyirikan. Tapi Nabi SAW ingatkan, hingga mereka tidak jatuh kepada kesyirikan. Di awal-awal dahulu dilarang untuk berziarah kubur. Setelahnya baru Nabi SAW ingatkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berziarah kubur. Ingat, ziarah kubur bukan mengusap-ngusap kubur, bukan mencium-menciumnya, bukan meminta kepada penghuni kubur. Yang benar ziarah kubur ketika dia masuk, dia ucapkan assalamu alayka ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Demikian itu yang diucapkan ketika orang masuk di pintu kuburan. Kemudian dia lepas sandalnya, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni kubur, bukan untuk dirinya. Untuk penghuni kubur mohon ampunan. Untuk penghuni kubur, ya Allah ampuni fulan, berikan kemudahan urusannya, dan untuk kaum muslimin secara umum. Demikian. Itu yang benar dalam berziarah kubur. Tidak perlu dikasih bunga, tidak perlu dikasih air, tidak perlu dikasih hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mengambil tanahnya, tidak perlu mengusap kuburannya, tidak perlu menciumnya, apalagi sujud di kuburan tersebut. Makanya jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Masjid itu apa? Arti masjid tadi? Yang pertama, tempat ibadah. Yang kedua, anggota sujud diberikan kepadanya. Yang ketiga, bumi Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan adalah tempat ibadah. Nabi SAW mengatakan, atau Syekh berkata, walaqad la'ana Nabi SAW man ittakhadha qubur al-anbiya was-salihin masajidah. Sesungguhnya Rasul SAW telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, tempat peribadatan. Yusalla lillahi azza wa jalla fiha. Ingat, dia sholat di situ untuk Allah, tapi sholatnya di kuburan. Sholatnya di kuburan. Maka ketika seseorang sholat di kuburan, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ustaz, bagaimana dengan sholat jenazah? Nah, sholat jenazah itu hukum yang berbeda. Karena Nabi SAW praktekin yang demikian. Kemarin sempat heboh. Katanya Ustaz Fulan melarang untuk sholat di kuburan. Dia sendiri jenazahnya disolati sama kaum muslimin di kuburan. Nabi SAW suatu ketika pernah datang di masjid. Ketika beliau datang di masjid, beliau kehilangan seorang wanita. Seorang wanita ini adalah sang pembersih masjid, berkulit hitam. Nabi SAW bertanya, mana perempuan yang berkulit hitam itu kepada para sahabat? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, si fulana telah meninggal dunia. Kita nggak mau merepotkan engkau, ya Rasulullah, sehingga kita tidak kabarkan tentang kematiannya. Dan kami mengurus jenazahnya. Setelah selesai kami kuburkan fulana di kuburan tersebut. Maka Rasulullah SAW merasa kehilangan wanita itu, dan Nabi SAW mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburannya. Sesampainya di kuburan tersebut, Rasulullah SAW berdiri dan mensolati jenazah tersebut. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya bolehnya seseorang sholat jenazah di kuburan kalau dia belum sholat. Si A punya seorang ibu, dia tinggal di Jakarta, ibunya tinggal di Sumatera. Ketika ibunya meninggal dunia, dia nggak bisa pulang karena halangan tertentu. Setelah 1 pekan, dia baru bisa pulang. Ketika dia sampai di pekuburan ibunya, setelah 1 pekan, dia sholat
di situ mensolati jenazah ibunya dibolehkan. Dibolehkan. Ya, kenapa? Karena di situ tidak ada sujud, tidak ada ruku'. Ingat, sholat jenazah tidak pakai sujud dan tidak pakai ruku'. Inti daripada sholat jenazah adalah mendoakan sang mayit. Mendoakan sang mayit. Dan mendoakan mayit dibolehkan. Yang nggak boleh minta doa sama mayit. Yang nggak boleh minta doa sama mayit. Yang demikian jamaah sekalian, ini perlu hal yang kayak gini perlu dibahas dan perlu disampaikan. Karena sebagian manusia itu nggak paham dengan yang demikian, sehingga menganggap orang-orang ketika meninggal dunia kemudian dia membacakan Quran di sana, kemudian memasang lilin di sana, memasang lentera di sana, kemudian mereka sebagian menjadikan masjid dan di dalam masjidnya ada kuburannya, dia bangun kuburan, dia bangun masjid di atas kuburan. Ini dilarang. Ini dilarang. Nanti disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau katakan, la'anallahu. Beliau katakan, wa laqad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha al-qubur al-anbiya was-salihin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh masajidah sebagai tempat salat, tempat ibadah. Yusalla lillahi fiha. Meskipun dia sholat di masjid tersebut atau meskipun dia sholat di tempat tersebut kepada Allah. Kalau dia sholat di kuburan tersebut untuk Allah saja tidak dibolehkan, bagaimana halnya kalau dia jadikan kuburan tersebut tempat-tempat peribadatan dan sebagai berhala-berhala yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dilarang. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajidah. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, sebagian di antara mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagian para nabi dan rasul sebagai tempat-tempat peribadatan. Sebagai tempat-tempat peribadatan. Begitu pula di dalam sahih yang dimaksud adalah Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW menyebutkan, inna min syiranin nas man tudrikumus sa'ah wa hum ahya. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk, manusia pertama yang paling buruk adalah orang-orang yang bertemu dengan kejadian kiamat sementara dia masih hidup. Waktu kiamat terjadi, dia masih hidup. Itu manusia paling buruk. Jadi jangan mengharap bisa melihat kejadian-kejadian kiamat. Gunung diletuskan, dihancurkan, kemudian bumi dibelah sampai mengeluarkan isi perutnya, langit diruntuhkan. Jangan sampai kita melihat kejadian tersebut. Kenapa? Karena kejadian itu aja, orang yang menyaksikan kejadian itu dalam keadaan hidup berarti dia manusia terburuk, kata Nabi SAW. Dan para ulama menyebutkan mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. Dan kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu 'alal ardi illa Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti suatu saat di bumi ini enggak ada orang yang mengucapkan Allah. Enggak ada lagi yang mengucapkan Allah. Sampai jamaah sekalian, orang yang paling baik di antara mereka ketika mereka berzina hanya di balik pohon. Dia lihat tuh, ada orang berzina di pinggir jalan, cuman berkata, zinanya jangan sini, sebelah situ saja. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Artinya di mana-mana terjadi perzinahan. Ini kondisi manusia terburuk yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, walladzina yattakhiduna al-qubura masajidah. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan. Oleh karena jemaah, kita tidak sholat di masjid yang padanya kuburan. Kita tidak sholat di masjid yang padanya kuburan. Dan tidak boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid. Nggak boleh. Kalau sekiranya kuburan itu sudah ada terlebih dahulu, kemudian masjid dibangun, maka masjidnya yang perlu digeser, dihancurkan. Ya. Tapi kalau masjidnya dulu yang dibangun, kemudian kuburannya dimasukkan, ya, maka kuburan ini yang dikeluarkan, dipindah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana halnya dengan Masjidin Nabawi? Bagaimana halnya dengan Masjid Nabawi? Para ulama mengatakan Nabi SAW bukan dikubur di masjid, tapi Nabi SAW dikubur di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya. Karena malam itu adalah jatah Nabi SAW bersama Aisyah.
Dan Rasulullah SAW pernah menyabdakan, tidak seorang nabi meninggal dunia kecuali dikubur di tempat dia meninggal. Nah, disitulah Nabi SAW dikuburkan. Secara kemudian terjadi perkembangan masjid, pengembangan sampai akhirnya rumah Nabi SAW dimasukkan di area masjid. Artinya masjid itu dengan kuburan tidak bersatu, dia terpisah. Oleh karenanya Nabi SAW ketika itikaf dia keluar dari rumahnya. Menunjukkan bahwasanya rumah Nabi bukan masjid. Kalau sekiranya rumah Nabi masjid, maka Nabi SAW itikaf di rumahnya. Sementara itikaf di rumah tidak sah. Dan bagaimana pula seketika orang tinggal di masjid, kemudian ya Nabi SAW punya beberapa istri. Kalau dikatakan Nabi SAW tinggal di dalam masjid, maka jamaah sekalian, tidak mungkin Nabi SAW ya bersama Aisyah di dalam rumah tersebut. Kenapa? Karena tidak ada cumbu, dan lain sebagainya. Tidak boleh bercumbu di dalam masjid. Yang demikian menunjukkan bahwasanya rumah Nabi bukanlah masjid, tetapi rumah Nabi SAW sendiri, masjid sendiri. Namun terjadi perluasan di beberapa waktu, kemudian sampai akhirnya rumah Nabi dimasukkan ke dalam masjid. Untuk menghindari terjadi hal-hal yang demikian, maka sekarang dibenteng dengan benteng yang kokoh berlapis-lapis. Sehingga Nabi SAW berada di rumahnya, di kamar Aisyah, dan masjid itu sendiri. Dan arah kiblat berlawanan dengan kuburan Nabi SAW. Sehingga keliru sebagian orang yang berdoa mengarah kepada kuburan Nabi. Itu hama askar di sana dilarang. Harusnya doa ke arah kiblat. Nah, orang-orang yang berdoa ke arah kuburan Nabi berarti dia ada sesuatu pada hal yang demikian. Walaupun kuburan itulah kuburan Nabi. Nabi telah ingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahudi dan Nasrani akibat mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat peribadatan. Mereka berdoa di situ, membaca Al-Quran di situ, meminta pertolongan kepada penghuni kubur itu dan lain sebagainya. Yang demikian jemaah sekalian membuat orang jatuh kepada kesyirikan. Oleh karenanya Nabi SAW ingatkan, dari Nabi SAW wanti-wanti dalam ucapan beliau, sabdanya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku kuburan yang dijadikan tempat peribadatan. Jangan jadikan kuburanku adalah berhala yang disembah. Baik, beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat peribadatan. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ingat kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku larang keras kalian untuk melakukan yang demikian. Yang demikian ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Begitu pula jamaah sekalian, dalam hadis yang disebutkan Imam Ahmad dan disahihkan Ibnu Hibban dari Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Ini wanita-wanita jamaah. Nabi SAW melaknat mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka ziarah kubur. Berarti wanita tidak boleh berziarah kubur, tidak boleh. Nabi SAW melarang dan Allah Subhanahu wa taala melaknat. Wanita diharamkan baginya untuk berziarah kubur. Mengapa demikian? Karena wanita ini adalah makhluk yang lemah. Sehingga ketika mereka datang ke kuburan, bukannya malah mengingat kematian, dia malah ingat yang mati. Ingat sama orang yang mati, sehingga memberikan sesuatu bergantung kepada orang yang mati tersebut, sehingga terjadilah ratapan, tangisan dan lain sebagainya, membuat dirinya jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Untuk saddud dara'i, menutup pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wanita diharamkan baginya untuk berziarah kubur. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Dalam riwayat lain, la'anallahu zairatil kubur. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang berziarah kubur. Dalam hadis ini, zawarat yang sering kali berziarah kubur. Hadis lain, sekali ziarah kubur saja sudah dilaknat. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh wanita ziarah kubur kalau tidak sering, ikut dengan hadis ini. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kalau kita ziarah kubur apa yang kita harus ucapkan? Kata Nabi SAW, quli assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minin ila akhirih.
Katakan wahai Aisyah, ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum ya ahlad diyar dari kalangan mukminin dan seterusnya. Nabi SAW kalau sekiranya melarang wanita berziarah kubur, maka Nabi tidak ajarkan kepada Aisyah. Tapi Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah untuk melakukan ucapan tersebut. Tapi para ulama mengatakan hadis tersebut ya dipotong dengan hadis yang kedua, yaitu la'anallahu zairatil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang berziarah kubur. Kesimpulannya, wanita tidak dibolehkan ziarah kubur. Pendapat tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Syekh bin Baz dan Imam Shalih Fauzan dan Imam Muhammad Shalih Utsaimin bahwa wanita-wanita dilarang berziarah kubur, apalagi melakukan perjalanan religi katanya dalam rangka berziarah dari satu tempat dan tempat lain dalam rangka ibadah. Tentu yang demikian jemaah menghantarkan wanita tersebut kepada hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ustaz, saya sudah melakukan ziarah kubur untuk ibu saya, untuk ayah saya, adik saya, kakak saya. Apa yang saya lakukan? Taubat. Fa inna taubata tajubbu ma qablaha. Karena taubat itu akan menghapuskan dosa yang lampau, dan di antara bukti taubat dia tidak kembali mengulangi hal yang sama, dan dia sesali dan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk serius tidak mengulangi lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj. Yang dilaknat juga adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan dan diletakkan lentera-lentera di sana. Diletakkan kemah, tenda, pasang lentera, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu orang dilaknat di dalam hadis ini, jemaah sekalian. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meletakkan lentera-lentera di atas kuburan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, termasuk di antara kekeliruan sebagian kaum muslimin ketika mereka berziarah kubur di Baqi', berziarah kubur di makam syuhada Uhud, mereka berdoa kepada Allah menghadap kubur. Harusnya mereka berhadapan kepada menghadap kiblat, karena kiblat doa itu yaitu kiblat salat, bukan dihadapkan kubur itu. Sehingga mereka hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, bukan menghadap ke kuburan kaum muslimin dan para syuhada Uhud dan sahabat-sahabat Nabi yang berada di Baqi'. Kemudian Nabi SAW mengatakan ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'in masajid. Kemarahan Allah, kemurkaan Allah semakin menjadi bagi manusia yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya hadis ini disebutkan oleh Zaid bin Aslam secara mursal. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang disebutkan, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Inna man kana qablakum kana idza mata fihim ar-rajulu shalih banu ala qabrihi masjidah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang sebelum kalian, kalau ada orang yang soleh mati, maka mereka akan bangunkan masjid pada kuburan tersebut. Ya. Kemudian mereka membangunkan kuburan tersebut padanya masjid. Akhirnya mereka beribadah di sana. Sebagian manusia masih ada yang sekarang menjadikan demikian. Mereka masuk dalam hadis ini. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka gambar-gambar orang yang soleh tersebut, baik dia patungnya, pasang gambarnya dan lain sebagainya. Maka yang jemaah, memasang gambar orang soleh dilarang. Kenapa? Baridu asyirik wal kufur. Itu penghantar kepada kesyirikan dan kekufuran. Tidak boleh memajang foto orang soleh, apalagi taruh dompetnya, kemudian kalau mau sholat buka, oh di kumbar guru saya, kemudian ditutup biar hadir. Ada nggak demikian? Ada coba. Ini jamaah berbahaya, dan ini perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Seseorang tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat peribadatan dan menggambar atau membentuk patung-patung dalam rangka mengingat orang-orang yang meninggal dunia itu. Kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Orang yang membuat demikian, kata Nabi SAW, mereka makhluk Allah yang paling buruk di hadapan Allah nanti di hari kiamat.
Fahadha halu man sajada lillahi fi masjid ala qabrin. Ini kondisi orang yang sujudnya untuk Allah, tapi di masjid yang ada kuburannya. Ya kan? Bagaimana pula kalau orang yang sujud di kuburan untuk penghuni kubur? Untuk bayangkan ya, orang yang sujud untuk Allah Azza wa Jal, ya, di masjid yang ada kuburan itu dilarang. Bagaimana pula kalau orang yang sujud kepada kuburan itu sendiri? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ingat jemaah, berhala itu bukan hanya patung. Ya, berhala ini jemaah kalau disembah ini jadi berhala. Bisa dipahami? Ini kalau disembah ini jadi berhala. Berarti kuburan yang dibentuk, dipasang kubah, dipasang ini, disembah, maka itu jadilah berhala. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah selainmu ya Allah. Ini Nabi khawatir dan takut. Itu selevel Nabi SAW. Kalau dia minta di kuburan Nabi saja nggak boleh, adakah manusia yang lebih suci dari Rasulullah? Adakah manusia yang lebih bersih dari Rasulullah? Tidak ada cuma manusia yang terbaik di muka bumi ini, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita sholat di kuburan, di masjid yang ada kuburannya, sebagian ulama mengatakan makruh, tapi sebagian yang lain mengatakan haram. Sehingga kalau ada larangan Nabi SAW tidak sholat di masjid yang ada kuburannya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangan berfungsi rusaknya amalan. Larangan berfungsi rusaknya amalan. Berarti kalau dia sholat di situ, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia sudah terlanjur sholat di situ, sudah berlalu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikembalikan. Kalau masih ada waktu, dia kembali tegak sholat lagi, menutup sholat yang dia sholat di situ. Ingat jemaah, yang demikian berbahaya. Yang demikian berbahaya, dengannya seseorang jatuh kepada kesyirikan. Ini syirik dalam perbuatan. Pembahasan syirik dalam perbuatan belum selesai, masih banyak. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan besok, dan kita lanjutkan dengan syirik dalam ucapan. Karena ada syirik juga dalam ucapan yang sebagian manusia tidak sangka dan tidak tahu. Kadang ustaz, kadang dia kiai, kadang dia guru, tapi dia mengucapkan kata-kata kesyirikan. Kenapa? Karena tidak paham dengan masalah akidah, masalah tauhid. Seperti contoh, orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Boleh nggak? Nggak boleh, cuma meminta syafaat kepada Rasulullah nggak boleh. Kecuali kata beliau masih hidup. Kalau sudah wafat nggak boleh. Kata Allah, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat semuanya itu milik Allah. Terus kalau kita meminta syafaat kepada Rasulullah bagaimana? Ya Allah, kami memohon syafaat Nabimu di hari kiamat. Jadi mintanya sama Allah, bukan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu jadikan seruan-seruan bersama Allah walau siapapun itu. Mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia malaikat, enggak boleh jemaah. Nggak dibolehkan. Ketika seorang bersumpah juga demi Allah, demi Rasulullah, ini jamaah jatuh kepada kesyirikan. Ya, jatuh kepada kesyirikan. Insyaallah pembahasan di pertemuan akan mendatang. Billahi taufik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.